mengenai pembahasan tugas pertama. Ya, memang di sini soalnya agak sedikit kompleks. Sebenarnya prinsip integralnya itu kalian sudah paham ya. Kalau yang dari Ibu koreksi itu saya nilai sudah paham. Hanya saja di sini kendalanya adalah operasi matematikanya yang berkaitan dengan perkalian pecahan, penjumlahan pecahan, kemudian pangkat 0 gitu ya, 1 dibagi 0, pangkat minus. Di situ biasanya macetnya. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa untuk nanti UTS ya, saya tidak buat seribet itu ya soalnya, tapi ini karena tugas tidak apa. Kalian sudah berusaha gitu ya. Terus satu lagi, biar mengasah kemampuan kalian di SMA atau SMK mengenai operasi yang berkaitan dengan aljabar matematika. Baik, kita coba bahas nomor 1. Nomor 1 itu adalah hitunglah integral 3x kuadrat 01 min setengah x pangkat min 2. Nah, di sini saya variasikan pangkatnya ya. Ada yang positif, ada yang negatif, kemudian ini koefisiennya ada yang bilangan bulat, positif, ada yang bentuknya pecahan. Nah, sekarang ini boleh menggunakan dua cara ya. Boleh langsung ya, boleh dipisah seperti saya. Kenapa tujuan saya memisahkan? Itu agar lebih teliti ya dalam perhitungan. Tapi yang sudah paham dan mahir boleh langsung mengoperasikan ini sekaligus. Nah, mungkin baru buat teman-temannya yang baru pertama mendapatkan integral atau baru memahami belum sepenuhnya, makanya sengaja saya buat pembahasan saya itu saya pecah. Nah, yang pertama kita jawab ya. Saya pecah aja dulu ya. Ini adalah fungsi pertama, ini adalah fungsi kedua, dan dia menggunakan tanda minus penghubungnya. Jadi di sini boleh kita pecah seperti ini dek dulu ya. 0 1 3x kuadrat dx ya, min 01 setengah x pangkat min 2 dx. Nah, ini udah jelas ya, ini yang bagian pertama, ini yang bagian kedua. Nah, selanjutnya kita coba dulu membahas yang bagian pertama, kita pecahkan dia. Ini boleh langsung, saya tetap menggunakan sistematis ya, aturan kalkulusnya ya, matematikanya, biar paham dan lebih teliti biasanya. Nah, ini saya keluarkan koefisiennya ya. Nah, ini dek, tidak usah bingung. Yang namanya rumusan integral pangkat, ini pangkatnya pasti selalu ditambah 1. Jadi kalau kita buat hasil integralnya seperti ini. Ini kan berarti n-nya 2 ya. Berarti kan 1 per n plus 1. Berarti 1 langsung buat 2 plus 1 x 2 plus 1. Nah, ini hasil integralnya. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3 x pangkat 3. Ini batasnya adalah dari 0 sampai 1. Ini boleh, ini kalau kita kalikan ke dalam ya, 3 kali sepertiga itu hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah untuk yang pertama itu fungsinya x pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Sudah? Nah, sekarang baru kita masukkan batas atas dikurang batas bawah. Berarti setiap x kita gantikan 1. Nah, 1 dipangkatkan berapapun, ya mau 1000, sejuta, 1 miliar, hasilnya pasti 1. 0 dipangkatkan berapapun, 0 pangkat 1 miliar, 100 juta, 1000, macam-macam, tetap hasilnya 0. Sehingga di sini bagian pertama menghasilkan nilai 1.
ini kan lebih kelihatan ya, kita bisa lebih teliti. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yang ini ya. Oke, dia kita pindahkan sama seperti ini, koefisiennya setengah ibu keluarkan ya, 0, 1, X pangkat min 2 dx. Nah, selanjutnya baru kita proses integralnya. Ini berarti kan n-nya min 2. Kita buat seperti rumusan ini. Berarti tetap rumusnya 1 per n tambah 1 kan? Berarti 1 per min 2 tambah 1. N-nya min 2. X pangkat min 2 tambah 1. Nah, ini hati-hati deh. Ini selalu seperti ini rumusnya. Sudah baku. Ya. Sudah? Nah, sekarang kita proses yang dalam kurung. 1 per min 2 tambah 1 hasilnya 1 per min 1. X pangkat min 1 batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini 1 dibagi setengah, ingat ya rumusan ini hukumnya, plus bagi minus hasilnya minus. Berarti ini min 1 kali setengah. Berarti min setengah X pangkat min 1 batasnya 0 sampai 1. Nah, ini hasil integralnya. Sudah? Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita rubah. Kan udah saya bilang, pernah ibu bilang ya, kalau bilangan variabel dipangkatkan min 1 itu dipositifkan, dia pasti jadinya dibuat pecahan. Jadi X pangkat min 1 itu sama dengan 1 per XD. Ya, jadi boleh kita buat begini ya. Min setengah dikali 1 per X ya, pangkatnya 0 sampai 1. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Berarti boleh min 1 kali 1, min 1 per 2X 1, 0 sampai 1. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita proses ya. Masukkan semua X batas atas dikurang batas bawah. Yang atas dulu ya, gantikan X-nya 2 kali 1. Nah, itu yang 1 nih. Sudah? Dikurang. Nah, ini hati-hati ya, ini kan minus. Berarti dikurang, ibu buka kurung gini, biar kita tidak terjebak. 0 sekarang. Nah, gini loh ya. Berarti gimana nih? Ini jawabannya adalah min setengah ya. Nah, ini min 1 per 2 kali 1 per 0 ya. Min 1 per 2 dikali min 1 per 0. Kemarin saya sempat memberikan ya di grup, ada aturan untuk infinitif. Mungkin baru yang pertama ketemu ya. Jadi semua bilangan dibagi dengan 0 D, itu hasilnya dia pasti tak terdefinisi atau dikatakan tak terhingga ya, istilahnya tak terhingga ya. Jadi semua bilangan 1 dibagi 0, 1000 dibagi 0 ya, 2 juta dibagi 0, itu pasti hasilnya adalah bilangan yang tidak bisa didefinisikan ya. Simbolnya adalah ya, jadi kalau misalnya di sini ya ada bilangan, saya buat di sini aja ya, 1 per 0 ya, itu tak hingga pasti hasilnya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi hati-hati sekali kita dalam melihat ya operasi-operasi penjumlahan pembagian seperti ini. Nah, seperti yang ibu kasih rumusan, kalau ada ya bilangan ini kan sama gini deh sebenarnya. Ibu pindahkan ke sini ya. Min setengah dikali 1 per 0. Ini saya bagi gini ya. Ini kan min setengah, ini kan kali tak hingga ya. 1 bagi 0 tadi rumusan adalah tak terhingga, tak terdefinisi. Nah, berdasarkan yang saya berikan kemarin di grup, kalau ada suatu bilangan for X kurang dari 0 ya, dikalikan dengan ya net positif, infinitif positif ya,
Ini kan berarti kan X nya kan kurang dari 0. Nah, itu hasilnya pasti akan negatif. Jadi min setengah kali min tahingga min tahingga. Berarti prinsipnya sama kayak perkalian ya. Kalau min 1 kali 2 min 2 kan, min 3 kali 2 min 6. Nah ini sama, min setengah bedanya tak tahingga. Min setengah kali tahingga hasilnya min tahingga. Ya, ini saya buat hasil. Jadi di sini adalah dikurang min tahingga. Jadi hasil ini adalah min tahingga. Nah, sekarang sudah dapat kan, Dek? Berarti min setengah minus kali minus positif setengah. Nah, cek lagi di rumusannya. Ya, aljabarnya. Kalau ada bilangan ya, bilangan gitu ya, dimana dia dijumlahkan ya, minus dijumlahkan dengan bilangan yang tak terhingga ya, itu hasilnya gimana? Seperti itu ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah min setengah ya, ditambah tahingga ya, itu hasilnya adalah, di sini memang tidak ada aturannya ya, cuma X tambah tahingga, tahingga, X tambah min tahingga, tahingga, X min tahingga, min tahingga, X min min tahingga, tahingga ya. Jadi di sini kalau X-nya kalau saya lihat dari rumusan aljabarnya, kalau ininya positif ya, itu pasti hasilnya positif. Ya, terserah berapapun X-nya di sini. Berarti di sini adalah hasilnya positif. Ya. Nah, itu hasil yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang baru kita gabung. Karena ini tandanya minus, 1 dikurang 2 ya, karena kan minus ya, berarti yang 1 tadi hasilnya apa? 1 ya, dikurang 1 dikurang setengah. Nah, lihat lagi rumusan kita yang saya berikan di slide. 1 semua bilangan ya, dikurangi dengan setengah, hasilnya pasti dia min setengah. Nah, ini adalah jawaban nomor 1. Nah, di sini saya perhatikan, Dek, kendalanya kalian banyak macetnya di pecahan seperti ini. Nah, ini seharusnya memang di SMA atau di SMK. Jadi memang ibu buat sedikit kompleks, jadi kalian jangan wah kok susah sekali soalnya ya. Jadi untuk mengasah kemampuan ya. Jadi tidak apa-apa. Untuk yang tugas pertama, nanti untuk latihannya perlu lagi dikerjakan soal-soal lain yang contoh seperti ibu ini. Oke, ini nomor 1. Berarti ini jawabannya ya, min tahingga. Nah, sudah. Sekarang kita coba yang nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 itu pertanyaannya adalah ya. Nomor 2 pertanyaannya adalah, sebentar saya dulu soalnya. Nomor 2 itu adalah integral, hitunglah integral 0 ya, min 1 sampai 0. Fungsinya adalah 1/5 X pangkat 3 ditambah 2X pangkat min 4 dx. Ini saya bagi dulu ya. Sudah? Nah, sekarang kalau kita lihat ini adalah menggunakan penghubung operatornya penjumlah ya. Berarti sama, boleh kita buat ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Seperti yang Bu bilang, kalau nggak mau dipisah nggak apa-apa, Dek.
tujuan dipisah adalah agar kita lebih teliti sebenarnya. Nah, sekarang kita pisah-pisah dulu dia ya. 1/5 yang pertama ya, X pangkat 3 dx ditambah. Nah, seperti ini. Baru kita buat selesaikan yang ini adalah fungsi pertama, ini adalah fungsi kedua. Sekarang kita coba dulu fungsi yang pertama ya, yaitu 1/5 ya, ini langsung saya keluarkan koefisiennya ya, X pangkat 3 dx batasnya dari -1 sampai 0. Nah, sekarang baru kita proseskan integralnya. Oke, ini kita buka kurung siku. Nah, tetap ini aturan pangkat n-nya 3. Maka di sini adalah 1 per n plus 1, 3 tambah 1, x 3 plus 1, batasnya -1 sampai 0. Sudah? Nah, dipindahkan ke sini ya, biar tempatnya luas. Berarti 1/5, 1/4, X pangkat 4 -1 sampai 0. Nah, tetap ini kalikan ke dalam ini, pecahan ini. 1 kali 1, 1. 5 kali 4, 20. Berarti 1/20. X pangkat 4, 0 min 1. Seperti itu. Sudah? Nah, sekarang baru kita masukin batasnya. Nah, untuk yang pertama ya, buat dulu. Di sini saya pindahkan fungsinya, hasil integralnya. Nah, berarti masukkan batas atas 1/20 kali 0 pangkat 4. Ini ya. Dikurang 1/20 X pangkat 1. Maaf. 1/20 X-nya 1 ya. X-nya 1 berarti 1 pangkat 4. Nah, ini Bu keliru ya. Nah, sudah? Nah, seperti yang saya bilang, berapapun bilangan dipangkatkan, itu hasilnya 0, default. Berarti ini pasti hasilnya 0 kan? Dikalikan 1/20. Ini 1 pangkat 4 tetap hasilnya 1. Ini berarti 0 dikurang 1/20 sama dengan min 1/20. Nah, ini adalah hasil yang fungsi pertama. Sudah? Nah, sekarang kita bahas fungsi yang kedua. Yang kedua adalah fungsinya langsung keluarkan ya. Koefisiennya 2 di sini. Pindahkan X pangkat, nah ini nih Bu nih, kurang di sini. X pangkat -4 dx. Nah, langsung kita integralkan 2. Tetap ini n-nya -4, berarti 1 per -4 tambah 1 X pangkat -4 tambah 1 -1 0. Nah, sekarang baru kita proses yang dikurung 2. 1 per -4 tambah 1, 1 per -3. X pangkat -3 batasnya dari -1 sampai 0. Ya, -3 dapatnya dari -4 tambah 1. Sudah? Sekarang kita kalikan ke dalam. 2 kali -1/3 adalah -2/3. X pangkat -3 dari batas -1 sampai 0. Sekarang kita gantikan batas ini ke X. Ini hasil sudah integralnya ya. Berarti -2/3 untuk batas pertama itu adalah 0 ya, dikurang -2/3 itu adalah -1 ya, -3. Nah, ini 0 pangkat -3, berarti kan boleh dibuat seperti ini D, 1 per 0 pangkat 3 kan ya. Nah, ini saya kerjakan yang ini dulu ya. Berarti ini hasilnya -2/3 dikali dengan tak hingga. Nah, lihat lagi aturan yang saya berikan.
Kalau ada X-nya kurang dari 0 nih ya, dikalikan positif tahingga, itu pasti hasilnya min tahingga. Ada yang di aturan biru ya, yang saya kasihkan di grup, itu yang akhir ya. Sudah, ini paham ya Dek ya? Ini 1/0 pangkat 3. Jadi bukan 0 jawabannya ini, karena dia adalah minus. Kecuali kalau 0/3 itu benar 0. Makanya ibu bilang lebih gampang kita rubah pangkat minus ini ke dalam bentuk positif dengan cara kita membuat 1/. Sudah? Nah, sekarang dapat ini ya. Sekarang ini kita coba. Saya satu-satu ya Dek ya, biar nggak bingung ya. Min 2/3 kali min 1 pangkat min 3. Nah, itu kan sama dengan seperti begini ya, min 2/3 dikali min 1 pangkat min 3. Berarti kan 1 per min 1 pangkat 3. Nah, ini jelas di sini min 2/3 kan minus. Ini min 1 pangkat 3. Min kali min kali min. Berarti kan negatif ya. Ini negatif kali negatif berarti positif. Sudah? Nah, kalau sudah di sini ya, kalau sudah di sini berarti kita gabungkan hasilnya. Ini berarti tidak hasilnya min tahingga ya. Min tahingga dikurang, kan dikurang ya, ini kurang. Jadi ini tadi hasilnya min tahingga. Ini hasilnya 2/3, berarti min tahingga dikurang 2/3. Ya, ibu hapus sebelah sini ya. Ya, memang kompleks sekali nih ya. Jadi memang pusing, sedikit kompleks pengerjaannya agak ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi Dek, tidak apa-apa, biar kalian lebih terasah ya kemampuan aljabarnya. Karena yang saya tangkap ya, kesimpulan saya, kalian bukan tidak paham konsep integralnya, tapi hal-hal seperti ini yang kalian mungkin terlupakan pada saat SMA atau SMK. Jadi tadi kita kurangkan ya, ini tadi kan min tahingga, berarti kita pindahkan ke sini. Min tahingga dikurang, ini kan minus ya, dikurang 2/3. Nah, di sini min tahingga dikurang 2/3. Nah, di sini ada bentuk ya, memang dia tidak kelihatan di sini. Boleh kita balik sebenarnya Dek ya. Min 2/3 dikurang tahingga kan sama ya. Saya balik dia ke sini posisinya. Min tahingga kurang 2/3, min 2/3 dikurang tahingga. Ya. Nah, ini pasti hasilnya adalah minus-minus ya, minus-minus berarti hasilnya adalah min tahingga. Ya, hasilnya adalah min tahingga. Ini saya hapus aja biar nggak bingung kalian. Ini hapus ya. Nah, ini adalah hasil yang nomor kedua, fungsi yang kedua. Sehingga kita peroleh jawabannya /adalah fungsi pertama ditambah sama fungsi kedua. Fungsi pertama tadi hasilnya adalah min 1/20. Fungsi kedua ini hasilnya tadi Dek. Ya, min tahingga. Berarti jawabannya adalah min tahingga. Nah, ini adalah pembahasan untuk matematika kelas B integral ya, tugas pertama. Mohon Dek dipelajari video ini baik-baik ya, dipahami ya step by step, karena di sini banyak mengandung konsep-konsep dasar dari aljabar matematika. Demikian video dari saya.
lebih ke kelebihan dan kekurangan dari video ini ya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.